Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Indah Rahmadaniati, MPM 21.125448 dari Lokal 1C. Di sini saya akan membagikan sebuah video pembelajaran yang mengangkat tema tentang keterampilan menyimak dan kesantunan berbahasa. Sebagai pemenuhan tugas final mata kuliah Bahasa Indonesia dengan dosen pengampu Ibu Husnul Khatimah, Magister Pendidikan. Memasuki materi yang pertama, yaitu tentang keterampilan menyimak. Keterampilan menyimak dikatakan sebagai keterampilan sentral dari 4 keterampilan berbahasa. Menjadi seorang penyimak yang baik biasanya akan menjadikan dia sebagai penulis yang baik, menjadikan dia sebagai pembaca yang baik, dan menjadikan dia sebagai pembicara yang baik pula. Karena menyimak adalah sebuah kegiatan pikiran. Yang namanya kegiatan pikiran bukan sekedar melihat atau mendengar. Ada proses berpikir, ada proses menganalisa seperti simbol kenyataan maupun situasi yang ada pada saat itu. Ada atau pada objek yang sedang diamati. Jadi yang namanya menyimak itu bukan hanya sekedar mendengarkan atau melihat saja, tetapi ada proses yang harus dilakukan yang berkaitan dengan hal-hal yang ada di dalam proses menyimak. Ada 5 tahapan yang dilalui oleh seorang penyimak yang baik. 1. Atau tahapan yang pertama adalah mendengar. Tahapan yang kedua adalah memahami. Tahapan yang ketiga adalah menginterpretasi. Tahapan yang keempat adalah menilai, dan tahapan yang kelima adalah memberikan respon atau menanggapi. Pada tahapan pertama yang ini, yaitu tahapan mendengar. Seorang penyimak pada tahapan pertama ini ialah berfokus pada satu suara, misal atau secara ilustrasi. Contohnya pada saat ini, pada saat Anda mendengarkan saya hari ini, adakah suara-suara lain yang juga mampir di pendengaran Anda? Contohnya seperti suara kendaraan, suara kipas angin, suara cicak, atau suara televisi. Bahkan suara saya yang saat ini yang sedang Anda dengarkan. Nah, dalam tahapan yang pertama ini, yang namanya berfokus yaitu mengabaikan suara-suara lain, baik itu suara televisi, suara kendaraan, suara cicak, suara kipas angin, atau suara lainnya. Hanya berfokus pada satu suara, yaitu suara saya yang saat ini sedang menjelaskan. Mendengar secara fokus pada satu suara, atau misalnya kalian ingin berfokus pada satu hal lain, berarti mengabaikan hal-hal di luar daripada itu. Tahapan yang pertama ini yaitu tahapan mendengar. Kata kuncinya yaitu fokus. Proses menyimak yang kedua yaitu memahami. Pada bagian ini, si penyimak mengartikan setiap kata yang didengar atau yang disimak. Penyimak berusaha memahami setiap arti dari kata-kata atau kalimat yang diucapkan atau yang didengar. Jadi, proses memahami di sini itu kata kuncinya adalah arti, yang mana artinya itu berdasarkan kata atau arti yang sebenarnya. Istilah lain berdasarkan arti yang ada di dalam kamus. Proses yang ketiga yaitu menginterpretasi. Ini kaitannya memberikan makna dari apa yang ada pada setiap kalimat atau kata yang didengarkan. Makna di proses yang ketiga ini kaitannya dengan segala hal yang melatar belakangi baik itu kalimat atau ucapan ataupun tuturan. Nah, misalnya dilihat dari ekspresi wajah, dilihat dari nada suara, nada atau intonasi suaranya. Misalnya latar belakang pendidikan atau lain sebagainya. Proses menyimak disebut menginterpretasi, yaitu yang mana interpretasi ini sama juga artinya dengan penafsiran, menafsirkan atau memaknai lebih dalam atau lebih jauh. Proses menyimak yang keempat ialah menilai. Si penyimak memberikan penilaian atau mengevaluasi pendapat yang dia simak. Jadi, si penyimak akan menilai baik itu keunggulan maupun kelemahannya, kekurangan ataupun kelebihan. Kata kunci proses menyimak yang keempat adalah menilai. Yang kelima ialah menanggapi atau memberikan respon tahapan yang terakhir.
ialah memberikan respon, jadi respon. Yang kelima ialah menanggapi atau memberikan respon tahapan yang terakhir. Ialah memberikan respon, jadi respon apa yang akan dia keluarkan itu bergantung dari proses-proses yang sudah disebutkan. Seperti tadi yang sudah disebutkan. Bergantung dari proses-proses tadi yang sudah disebutkan. Tahapan yang kelima ialah menanggapi. Kata kuncinya memberikan respon atau memberikan tanggapan atas apa yang disimpulkan. Baiklah, itu materi pertama tentang keterampilan menyimak. Masuk ke materi yang kedua, yaitu tentang kesantunan berbahasa. Kesantunan berbahasa. Kesantunan, kalau diartikan, sama kaitannya dengan etika atau perilaku dalam kehidupan sehari-hari. Sedangkan berbahasa itu berhubungan dengan komunikasi atau berkomunikasi. Jadi, maksud dari kesantunan berbahasa ini ialah sebuah etika dalam berkomunikasi. Bagaimana berkomunikasi yang baik, yang santun, misalnya kepada orang lain, kepada teman, atau kepada orang tua, bahkan kepada guru dan lain sebagainya. Baiklah, dalam penjelasan kali ini, saya akan menjelaskan dua aspek penting dalam mengukur apakah sebuah bahasa itu dapat dikatakan santun ataukah tidak santun. Yang pertama adalah kesantunan yang ukurannya ditinjau dari segi linguistiknya. Yang kedua, kemudian yang ditinjau dari segi pragmatiknya. Linguistik ini cenderung kata atau arti yang ada di dalam kamus. Sedangkan pragmatik itu ukurannya adalah makna yang terkandung di dalam kata atau arti yang bersangkutan lebih dalam. Makna ini kaitannya dengan konteks. Konteks itu adalah segala sesuatu yang melatar belakangi teks. Kesantunan linguistik adalah kalimat yang artinya sesuai dengan Kamus Besar Bahasa Indonesia. Linguistik itu kita dapat mengkhususkan lagi kepada kalimat atau kata yang mengandung interpretasi atau kalimat perintah. Mengapa kesantunan berfokus pada kalimat perintah? Karena pada kalimat perintah ini cenderung sekali untuk tidak santun, ya karena mengandung makna menyuruh atau meminta. Kesantunan linguistik dalam tuturan imperatif itu mencakup 4 hal. Yang pertama, panjang pendek tuturan. Yang kedua, urutan tuturan. Yang ketiga, intonasi dan syarat-syarat kinetik. Dan yang keempat, yaitu pemakaian ungkapan. Penanda kesantunan yang pertama adalah tentang panjang pendek tuturan. Sebagai penentu kesatuan linguistik, tuturannya imperatif atau tuturan perintah. Nah, di sini maksudnya semakin panjang sebuah kalimat atau tuturan, maka itu akan menjadi semakin santun. Yang semakin pendek tentu saja sebaliknya menjadi semakin tidak sempurna. Sebagai sebuah contoh, ada 3 buah kalimat. Yang pertama, daftar hadir itu. Nah, itu 1 kalimat. Kemudian, ambil daftar hadir itu. Contoh kalimat yang kedua. Dan yang ketiga, ambilkan daftar hadir itu. Antara yang 1, 2, dan 3, antara yang 1, 2, dan 3, tentu saja yang paling panjang adalah kalimat yang ketiga. Nah, kalimat yang ketiga dianggap lebih santun daripada kalimat 1, 2 yang lebih pendek. Kedua, adalah urutan tuturan. Sebagai penentu kesatuan linguistik tuturan, sebagai contoh, 1. Ruang ini akan digunakan saat rapat wali murid. Bersihkan dulu meja itu cepat. Lalu bandingkan dengan kalimat kedua. Cepat bersihkan dulu meja itu. Ruangan ini akan digunakan untuk rapat wali murid. Urutan tuturan yang dapat menjadi penentu apakah sebuah kalimat itu santun atau tidak santun. Dari kedua kalimat tadi, kalimat yang pertama dikatakan santun karena kalimat pertama dia menggunakan urutan tuturannya. Alasannya dulu yang dikemukakan baru kalimat perintah. Jadi ini
bisa dipakai atau diaplikasikan dalam komunikasi kalian di kehidupan sehari-hari. Utarakan dulu alasannya, kenapa, mengapa, baru kemudian misalnya meminta sesuatu untuk memberikan perintah kepada orang lain. Kemudian yang ketiga adalah intonasi dan isyarat-isyarat kinetik. Jika intonasi dalam sebuah kalimat dipanjangkan, itu justru cenderung mengakibatkan tidak santun. Misalnya, kirim surat itu kirim. Nah, itu cenderung tidak santun karena intonasinya dipanjangkan ketimbang misalnya kirim surat itu. Jadi, intonasi yang dipanjangkan justru akan mengakibatkan tidak santun. Nah, intonasi itu berhubungan dengan mimik wajah, yang bagaimana cara kita mengolah ekspresi wajah yang ramah, kemudian ekspresi wajah yang marah. Nah, itu akan mempengaruhi kesantunan berbahasa. Yang keempat ialah penanda pemakaian. Penanda pemakaian adalah penanda kesantunan yang terbagi menjadi 3 macam kata, yang merupakan penanda apakah kalimat itu santun atau tidak santun. Yang pertama adalah kata tolong. Tolong ambilkan HP saya. Tolong tutup jendela itu. Tolong ambilkan presensi. Yang kedua, kata mohon. Serta yang ketiga, kata silahkan. Nah, ketiga penanda kesantunan ini, jika kita masukkan dalam tuturan perintah kita, maka tentu saja akan menjadi lebih santun. Masuk ke bagian kedua, yaitu kesantunan yang diukur dari segi pragmatik. Kesantunan pragmatik adalah makna yang terkandung di dalam arti atau kalimat yang dituturkan. Pragmatik ini sangat bergantung pada konteks. Ada banyak. Pertama sekali bisa berupa waktu, tempat, situasi. Nah, situasi ini ada situasi yang berupa suasana dan juga berupa psikologis. Kemudian yang namanya konteks bisa bergantung pada pihak yang menjadi pihak pembicara. Siapa lawan bicara kita, apakah dia orang tua, teman, atau orang yang tidak kita kenal. Kalimat itu tidak akan diwujudkan dalam kalimat imperatif, tapi dalam kalimat non-imperatif. Jadi maksudnya adalah kalimat pernyataan atau pertanyaan, ya kalau dalam bahasa Indonesia ialah kalimat deklaratif atau kalimat interrogatif deklaratif. Pragmatik ini bagaimana cara maknanya itu adalah imperatif atau maknanya itu adalah perintah tetapi dituturkan dalam kalimat deklaratif atau dalam kalimat interrogatif, artinya memerintah secara tidak langsung. Misalnya, tugas menulis karya ilmiah ini perlu bantuan KBBI atau Kamus Besar Bahasa Indonesia. Di sana mengandung sebuah perintah, yaitu buka Kamus Bahasa Indonesia jika mau mengerjakan tugas ini. Atau kalimat, tolong nyalakan kipas angin karena hari ini sangat panas. Sekian penjelasan dari saya. Maaf jika terdapat kesalahan baik dari segi penyampaian atau materi. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.